Selamat siang. Selamat siang. Pak Sari. Ya, salam kembali lagi ketemu saya, ya, sahabat-sahabat Agro Indonesia. Saat ini saya didampingi oleh tim saya, khususnya adalah tim di bagian marketing support. Ya. Nah, di sini saya didampingi oleh Bapak Markus, Kois alias Om Is, Ya, Hendrik Ya. alias Om Hans, Ya. Andri. Ya. Sebelumnya boleh nanti bisa perkenalan dengan masing-masing. Terima kasih Pak Set atas waktunya. Saya Hendrik, saya bagian marketing di daerah Sulawesi dan Jawa Tengah ya. Ini kita berbagi pengalaman buat Agro Indonesia. Selama saya kerja di Agro Indonesia ini sangat-sangat banyak mendapatkan dampak yang positif bagi pengguna dan pembeli. Mereka sangat antusias Pak dengan merek-merek kita, baja, agronya. Jadi ya lebih ke depan mereka bisa lebih menerima barang-barang kita. Kenalkan saya Markus yang udah megang area Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Sumbangsel, Sumbangsel bagian selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, sampai Palembang, Sumatera Selatan. masih ingat dengan saya ya. Saya Om His. Nah, saya gabung dengan tim Agro Indonesia ini untuk bagian Jawa Timur tentunya. Jadi seluruh Jawa Timur, ditambah lagi dengan Bali dan Lombok. Jadi untuk dealer-dealer mereka yang ada di area ini, saya yang handle. Saya Andre, saya megang wilayah Solo, Jogja, bagian Jawa Tengah lah, sebagian lagi sama Om Hendrik. Terus megang Sumatera, bagian utara Jambi, Pekanbaru Riau itu, terus Sumatera Barat sama Sumatera Utara, Kalimantan Tengah. Ya, ini kita memang dengan tim yang menurut saya mini, kecil, tapi kita mau memberikan impact yang luar biasa untuk kemajuan terutama permesinan di Indonesia ini. Amin. Ya. Saat ini mungkin saya akan berbincang dulu dengan tim saya, ya, Bapak Andri. Ya, Siap. Bapak Andri, saya ulangin lagi, beliau konsentrasi untuk marketing di bagian Sumatera bagian utara, ya, di daerah Jogja, Solo, Ya. juga di daerah Pantura Timur, Ya. sekaligus Kalteng. Ya, Kalteng. Ya. Bagaimana Pak Andri? Sekarang ini kondisi saat ini pasar bagaimana ini? Kalau pasar ya, saya lihat itu permintaan pasar ke kita tuh banyak. Memang mungkin kita ada kewalahan barang atau permintaan barang ke kita tuh lebih banyak ketimbang barang yang kita sediakan. Tapi memang itu jadi poin utama karena toko-toko jadi lebih bisa cari untung dengan barang-barang kita. Itu yang menurut kita poin plus kita ya. Ya itu mau dianggap kelemahan bisa, dianggap kelebihan juga bisa. Jadi toko-toko lebih yakin dia order barang kita tuh barangnya nggak kesebar kemana-mana, semua diuntungkan. Terus barang yang kita jual punya kualitas yang mumpuni dengan harga. Kita kalau bilang worth it lah ya, antara harga sama kualitas itu terpenuhin. Cuman ya kadang-kadang tuh ada kendala juga kita masalah servis tuh gimana. Dulu kan kita sempat ada kewalahan ya dengan tim servis. Tapi saya lihat kan Pak Set ini gencar nih, lagi gencar nambah orang, terus lebih fokus ke servis juga ya. Ke technical support ya, betul. Karena dalam beberapa tahun ini kita saya lihat ya perkembangan kita ini kan di luar prediksi kita, sehingga kita banyak kewalahan terutama di bagian servis ya. Tetapi kalau kita lihat saat ini servis kita juga sekarang sudah semakin lebih membaik karena satu, kita punya banyak teknisi lagi, satu. Kedua, kita punya sistem internal
kontrol, yang dimana kita sangat memudahkan untuk kontrol, terutama untuk servis dan spare part, ya, yang kita spare part. Tapi ya saya kira kita harus bisa jadi lebih baik lagi, ya. Ya, amin. Ya, kita technical supportnya kita kalau bisa ya bisa mensupport kita yang berada di daerah frontlinernya untuk bisa melayani sahabat agro Indonesia saat ini, ya. Sekarang sendiri kalau daerah Sumatera bagian utara bagaimana? Saya lihat perkembangan sawit di daerah sana harga bagus sekarang nih katanya ya. Kalau sawit itu kan karena Indonesia itu kan negara sawit terbesar ya. Jadi saya yakin sih bagus, apalagi kalau pemerintah benar-benar mau dukung kita. Dan menurut wacana kan Pak Prabowo ini kan lagi gencar sama pertanian sama apa. Kalau memang dia benar-benar support kita, saya yakin agro Indonesia pasti lebih baik lagi. Ya. Semakin baik. Saya juga lihat di Kalteng itu. Ya. Kalteng dekat di daerah perbatasan Kaltim Kalsel itu kan dibangun food estate. Mungkin ada dampak di Kalteng, khususnya daerah Kalteng itu. Ya, pastinya ya. Karena kalau ada perkembangan ekonomi di mana pasti berdampak pada yang lainnya. Karena ekonomi itu kan berkesinambungan ya. Di sini ada apa baru, buat perekonomian baru pasti berdampak ke seluruhnya. Petani juga lebih dapat uang kerja apa segala macam, uangnya berputar di daerah sana, pasti ekonominya juga berjalan. Oh ya, perlu sahabat agro Indonesia ketahui bahwa kita di tim kita ini kita juga menyediakan beberapa barang khususnya untuk mini agriculture equipment, ya semacam rice mill, sprayer, grass cutter, floating pump dan lain-lain. Juga kita akan adakan juga yang advanced equipment seperti drone sprayer, ya, traktor roda 4, harvester, paddy transplanter, ya, dan macam-macam. Kita akan terus berkembang ke arah situ. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada Om Hendrik. Oh ya, siap. Om Hens. Ya, siap, Mas. Kemarin saya ingatkan, kemarin saya ada dengan timnya Om Hendrik dan timnya kita bekerja sama mengenai gathering Ya, di betul. daerah Sumsel, Betul. ya, Makassar. Ya. Sekarang ini bagaimana perkembangannya di daerah sana, atau mungkin Om Hen Oh ya. cerita tentang daerahnya Om Hen saat Oh, ini ya. bagaimana? Ya, terima kasih Pak Set. Jadi sahabat agro, ini benar-benar kita semua support kepada semua dealer-dealer ya di seluruh Indonesia ya. Terutama kemarin adanya gathering di Makassar itu sangat berpengaruh sekali, khususnya di daerah-daerah itu Pak Set. Sekarang mereka sudah tahu, wow, ternyata dengan kehadiran kita memperkenalkan produk-produk kita kepada dealer ya, mungkin ya ke bawah-bawah itu mereka welcome dan menilai bahwa barang kita tuh wah ternyata banyak sekali dan ternyata banyak murah-murah sekali gitu Pak Sat. Ya, Jadi mereka betul. kemarin kita kan sempat tanya tuh ya waktu santai-santai gimana, oh ternyata sempat mereka kaget juga Pak Sat. Wah kok ternyata kok sampai segitu banyaknya dia gitu loh. Jadi Barang-barang kebutuhan yang mereka tidak tahu, ternyata betul, kita ada. betul Pak Andre, betul. Jadi ya memang mungkin sangat efektif sekali ya, mungkin buat siapapun di seluruh Indonesia. Kalau ada mau ketemu dengan kami ya kami siap support semua. Kami tunggu. Ya Pak Sat. Saya ingat kemarin saya sempat saat makan saya ketemu dengan salah satu sahabat agro Indonesia di daerah Toraja. Ya, Ya, dia melihat dia pengairannya untuk tanaman sayur, betul. tetapi dia pakai yang saya nggak sebut merek ya, Jangan. power sprayer yang tipenya cuma 45. Ya, Ya, dia cuma bisa naik tinggi, tetapi di atas bawahnya kecil sekali. Nah, ternyata loh, kita punya sampai 600, oh. besar sekali. Ya sempat kaget tuh. Ya, Ternyata bibitnya kok tuh besar. kita Ternyata ada, ya, kok. bro, Iya, ada ada. banyak. Ya, Jadi kan tempatnya pegunungan loh Pak. Pegunungan Nah, untuk jadi sayuran. mau airnya kan perlu dikasih dari atas. Betul. di daerah Toraja. Toraja.
mungkin juga di daerah Dieng ya. Ah, Ya. dia juga sangat cocok gitu buat teman-teman agro di Indonesia. Jadi kita semua di sini apapun ada, jangan khawatir sahabat agro Indonesia, kita selalu support. Ya toh, Pak Sat? Ya. Ya, mungkin dari saya gitu dulu Pak Sat. Gitu Ya. dulu, ya. Mungkin dari teman-teman. Juga saya ungkapkan satu hal ya. Kalau saya menjual barang atau mempromosikan suatu barang, kalau barang itu merasa tidak cocok dengan konsumen yang dapatkan, saya juga merasa sedih sebetulnya. Ya. Ya. Itu jadi saya memberikan mengapa saya menggunakan konten ini karena saya ingin mengedukasi teman-teman di sini ya. Oh pakai alatnya ini, oh pakainya alatnya ini yang tepat yang mana? Oh yang ini. Seperti kita langganan kita yang di daerah tadi yang kita bilang Toraja itu, Toraja. dia membutuhkan yang sekopanya besar lagi tapi nggak nemu. Ya. Akhirnya menemukan dengan kita ini. Iya. Ya. Jodoh berarti Pak Sat ya. Jodoh. Oke, sekarang Ya, kita Om mau His, tanya. ya, Om Iya. His. Ya, ya Kasat. Mana Kasat? Ya, Ada tentang saya lihat saat ini ya biasalah ini kan lebaran ya di Iya. daerah Jawa Timur itu bagaimana kondisi pasar atau petani. Kalau saya lihat ya di seluruh Indonesia Raya penduduk pertanian yang sangat prigel ya, bahasa Jawanya prigel ya. Iya, Itu yang luar biasa gigih itu adalah Jawa Timur. Wah, betul. Ya. Salah satu lumbung padi Indonesia. Ya, Jawa Timur. betul. boleh Rohis cerita. Jadi gini ya, sahabat agro, memang kita hadapi masa-masa ya kita nggak bisa kan mintanya terus naik, ada masanya turun naik seperti itu ya biasa lah ya. Memang mendekati waktu apalagi Lebaran ini, Koset. Jadi mereka itu mengalihkan sebagian dananya itu untuk persiapan masa Lebaran. Oh iya. Nah, tetapi yang sepantauan saya untuk pertanian sendiri itu lumayan sukses, Koset. Jadi panen juga boleh cenderung dikatakan itu hampir semua merata itu berhasil. Hama juga nggak banyak ada, tapi nggak banyak. Yang berikutnya adalah harga gabah juga nggak turun. Ya, karena harga gabah kan patok sama Pak Iya Prabowo betul, ya. 6.500. 6.500 Iya ya. betul. Nah itu support pemerintah ini sangat membantu para petani. Jadi Iya. para petani itu antusiasnya tuh tinggi. Nggak kadang-kadang kan soalnya setiap tahun-tahun yang lalu setiap musim panen raya tiba mereka tuh was-was. Karena kenapa? Harganya tuh sama tengkulak tuh cenderung dikasih harga rendah. Nah, tahun ini tuh ya kita bersyukur bahwa pemerintah kita support di pertanian, jadi harga gabah tuh sudah distandarkan di 6.500. Kalaupun ada kendala ya adalah sana sini sedikit. Cuma memang kan kita tahu juga agak ekstrim ya. Hujan di akhir tahun ini agak ekstrim. Ya beberapa daerah memang kita juga ikut yang merasa prihatin ya. Mungkin ada beberapa yang kena dampak banjir apa. Tetapi secara umum roll itu bagus. Memang ada kendala sedikit mungkin di pertanian mereka. Kadang-kadang gitu tadi seperti yang disampaikan sama Pak Hendrik ya. Jadi ada beberapa toko atau bahkan masyarakat itu yang bingung gitu loh. Ini saya perlu alat ini tetapi saya cari nggak mendapatkannya. Nah bagi sobat-sobat yang ada di luar sana yang sedang menonton kami, nggak usah sungkan ya. DM Agro Indonesia, tanya apa aja boleh. Ya tanya mesin boleh, tanya umpamanya bibit pun nggak apa-apa. Nanti apa yang bisa kami bantu akan kami bantu, kami akan salurkan. Jadi jangan terpatok, oh ini kayaknya nggak mungkin ya Agro Indonesia punya. Jangan gitu ya. Tanyakan dulu, nggak usah sungkan, tanyakan dulu. Kami pasti akan bantu karena tim kita juga ada ya Kosep ya. Oh untuk pertanyaannya Kosep ya. Bapak siapa Kosep untuk pertanyaannya? Stefanus Aribo. Nah, itu kan kita juga ada. Jadi kalau umpamanya mau tanya satu dua hal yang mungkin di luar mesin tapi tetap menyangkut di pertanian, tanya saja dengan kita ya, akan kita bantu. Itu Kosep. Sekarang sama Markus ya. Nah, sahabat agro, ya khususnya kita lihat ini ya, ternyata Jawa Barat itu nggak kalah sama Jawa Timur. Wah, nggak mau kalah ya, nggak mau kalah ya. Kita masih punya beras Sukabumi dan Cianjur. Itu juga Petani beras bisa enak. ya. Nah itu petani itu kebantu loh dengan adanya kayak rice mill gitu kan, kebutuhannya gitu. Dan satu hal juga untuk sahabat agro itu juga saya pegang Banten itu juga khususnya Tangerang itu kayak mesin pelet itu pakannya itu
sangat berarti gitu. Ya, Sangat soalnya penting. banyak ternak ayam ya. Iya, peternak ayam, kambing, ya kan Kambing, mereka iya, iya. dan mereka juga membutuhkan tuh kayak mesinnya yang cacah rumput, Oh, iya. itu buat penggemukan ternak gitu. Jadi Iya. dia panennya lebih cepat Iya. gitu. Nah ini Banjargo ini sangat membantu kita semua gitu, sahabat Agro kalau mau tanya-tanya, oke lah. Ya, Kita tanya-tanya ketersediaan itu kita cukupi sih untuk di setelah Lebaran ini. Ya. Terus satu lagi nih, Pak Markus, tempat saya itu terus terang kalau untuk kayak rice mill yang bersangkutan dengan para petani itu sangat laku sekali. Saya kepingin tanya sih, untuk daerahnya Pak Markus ini seperti apa? Kalau untuk pertanian khususnya beras ya, itu Cianjur memang dan Sukabumi itu apa besar karena ingat karena kan juga kan kita ada beras Bandarwangi itu kebanyakan kan dari Sukabumi dan itu kebutuhan berasnya itu sangat tinggi dan mesin rice mill sama padi thresher itu laku sekali di sana. Jadi favorit ya. Favorit. Soalnya kalau pengetahuan saya yang daerah Jawa Timur, mereka ini sudah kalau zaman dulu sekali ya, sahabat agro Indonesia itu mereka itu selalu cari penggilingan. Iya. Nah kadang-kadang itu kalau apalagi sudah panen raya itu mereka kesulitan karena antrinya tuh banyak. Nah sekarang bagi sahabat agro jangan khawatir ya. Betul. Kalian bisa beli yang ukuran kecil. Mini. Ini yang mini kita ada. Jadi untuk ukuran rumah tangga tiap rumah tangga itu kalian nggak usah lagi antri Ya. sampai berhari-hari untuk menggiling. Betul. Bisa cari di mesin di Betul. tempat kami menyediakan semuanya. Iya. Saya ingat dengan Markus cerita ya, Pak Markus ya, Jawa Barat itu kan juga sentra susu itu kan juga besar Oh sana iya, ya. betul. Nah saya tanya pernah ketemu dengan sedikit petani di Cirebon. Loh, jagungnya kok udah di-prepare? Oh iya betul. Kenapa harus dipotong? Padahal jagung baru 75 hari sudah di. Betul. Ternyata mereka nggak perlu sampai masak, nggak perlu sampai 105 hari, tetapi 75 hari dia hancurin sama bonggolnya. Iya betul. Proteinnya lebih tinggi katanya begitu. Betul sih. Ya. Betul, Pak. Makanya di situ tuh pemikiran jagung itu untuk khususnya Jawa Barat sih sahabat agro kita coba penuhi stok kebutuhannya karena memang permintaan juga besar juga dan kita coba penuhi ini di setelah kita lewati Lebaran ini. Gitu. Karena kan kita juga banyak masyarakat ini udah mendekati Lebaran kita fokus ke sana dulu gitu. Tapi setelah ini kita mulai lagi kita semangat ya kan kita penuhi semua kebutuhan sahabat agro boleh ke kita tanya semua oke untuk mesin apa gitu nah terus kebetulan pasar juga udah mulai siapin yang kecil-kecil ya untuk singkong apa segala yang Iya. sebenarnya lebih kebutuhan UMKM mungkin dari pasar mungkin akan masuk barang-barang baru seperti itu dan itu akan sangat membantu untuk kita para UMKM khususnya. Betul. Ya betul Markus bilang bahwa saat ini memang kondisi dunia pada umumnya tidak baik-baik saja, tetapi semua manusia pasti makan. Ya. Nah, bagaimana cara kita itu untuk mandiri? Ya, makanya kita juga ada mesin-mesin mini-mini Iya. yang bisa dipakai untuk UMKM, untuk rumah tangga sendiri. Mungkin satu RT atau satu RW atau desa mempunyai berapa 2-3 alat ini untuk dipakai bersama-sama. Ya, di samping juga ada perusahaan-perusahaan besar yang punya rice mill yang besar-besar sekali ya, ada ya. Tapi kita untuk hal itu kita mungkin tidak menjangkau di sana, belum menjangkau di sana. Cuman kita khususnya adalah yang kecil-kecil ini, karena banyak sekali nih. Iya. Bagi agro Indonesia memang apakah kita sudah sempurna belum ya, kita belum sempurna, tetapi semakin hari itu kita semakin meningkatkan kualitas, semakin meningkatkan mutu, semakin meningkatkan ragam juga karena ternyata setelah kita bertemu dengan mereka tuh banyak hal yang mereka bikin asal-asalan alat itu karena mereka mencari nggak ada. Nah, terus dengan kita beriringnya kita kemana-mana berbagai daerah juga, terutama Kosek juga, Pak Set juga ke daerah-daerah itu akhirnya menjadi tahu gitu loh kebutuhan alat-alat yang inovasi yang baru apa yang kiranya nanti bisa memenuhi para petani di Indonesia. Dengan demikian kita berharap bahwa hasil dari pertanian ini nggak banyak yang buang ya. Kalau alatnya terlalu minimalis, terlalu lokal dan apa adanya, kebanyakan itu buang.
Nah, kita berharapnya dengan alat-alat yang sesuai standar, sesuai dengan kebutuhan, itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi itu juga akan menambah pendapatan buat UMKM kita, Pak. Ya, betul. Saya ingat pada zaman COVID dulu ya, Umis ya, Oh, teman-teman iya. ya. Iya. Kita semua tahu lah, bisnis semua pada going down. Benar, Pak. Tapi bisnis yang tetap eksis ada di pedesaan. Betul. Ya. Nggak terlalu imbas bahkan mereka. Iya. Kita pakai masker, mereka nggak perlu pakai masker. Iya, betul itu. Ya, makanya saya ingin berkontribusi, ya. Kita semua berkontribusi semua Benar, Pak. untuk ketahanan pangan dengan cara apa? Kita memperkuat UMKM kita. Iya. Ya. Dan kalau sahabat-sahabat Agro Indonesia saat ini menanyakan, saya butuh alat ini, boleh di DM di tempatnya kita. Kita juga mempunyai jalur pemasaran dari Sumatera Aceh sampai ke Papua. Kita juga sudah ada jalur. Di sana juga banyak dealer-dealer kita yang ada di sana, dealer-dealer kita yang setia yang melayani untuk sahabat-sahabat Agro Indonesia. Kenapa kita perlu dealer? Karena perlu satu adalah ketersediaan barang, distribusi barang. Kedua, yang paling penting juga adalah ketersediaan spare part. Ketiga adalah kalau saya rusak bagaimana ya? Nah, Iya. Jadi ada maintenance-nya, enggak perlu khawatir. ya. Terus ini Pak Set, saya mau tanya sedikit sama Pak Set ya, Pak Set nih. Andaikan Pak ini, masyarakat ada alat tertentu yang sampai hari ini mereka tuh mencarinya belum ada. Kira-kira kalau mereka DM kita, apakah respon Pak Set seperti apa coba? Kalau umpamanya mereka ini ada nih, saya perlu alat ini dengan kapasitas seperti ini, bisa nggak ya? Saya sangat Untuk- berterima kasih kalau ada hal itu, ya. Itu karena memotivasi kita. Betul. Mungkin saya tidak bisa menjawab pada saat itu, tetapi teman-teman di sini, tim kita, Ya, technical support kita, bahkan teman-teman yang ada di sosial media Agro Indonesia, boleh ngasih masukan. ya. Mungkin gini bilang, Pak, apa nggak lebih baik pakai ini? Pak, nggak lebih baik pakai Ya, ini? betul. Boleh kasih masukan karena kita welcome. Ya, welcome semua karena kita menganggap teman-teman adalah apa? Sahabat kita, Iya. sahabat Agro Indonesia. Iya, betul. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya daerah kalian itu besar, ada perlu alat yang benar-benar kalian cari nggak ada dan memang belum ada, belum masuk di Indonesia, bisa DM atau ngasih ini ya, ngasih masukan buat kami. Kadang-kadang kita kan Indonesia ini luas banget nih. Ada hal-hal tertentu yang kita nggak tahu, tetapi itu sangat berguna di daerah kalian. Kalian bisa DM ya. Umpamanya Pak, di daerah saya ini perlu alat ini, banyak lagi perlunya. Kita nggak bisa dapetin di mana-mana. Nah, DM aja kami. Nanti Pak Set akan berusaha ya, paling tidak pertama mungkin menjawab pertanyaan kalian. Yang kedua, apabila memang dimungkinkan untuk Pak Set untuk memasukkan barang itu, kita akan berusaha ya Pak Set ya. Betul. Ya. Itu. Ya. Mungkin bagi sahabat Agro Indonesia di seluruh Indonesia ya, kalau ada gabungan kelompok tani ya, beberapa misalnya di daerah mana ya, DM saja ke kita, nanti kita demo, kita kunjungan ke lokasi petani-petani. Kita welcome Ya. bagi mereka semua yang membutuhkan. Jadi kita lebih interaksi ya dengan apa sih kebutuhan petani. Betul. Jadi apa yang Betul. kita harus support ke petani kan, Betul. jadi ada timbal-baliknya aja. Gitu Karena ya tiap- Pak Sada. Karena tiap daerah kan berbeda Betul ya. Pak Betul. Isa. Tiap daerah Jadi berbeda. buat sahabat Agro Indonesia kami tunggu DM-nya ya. Ya pada intinya sih kita semua pasti butuh masukan ya, karena kita tidak mungkin sempurna ya kan. Ya. Nah, kita butuh masukan dari teman-teman supaya apa? Kita bisa berkembang bersama-sama. Dari teman-teman juga punya kebutuhan barang-barang yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan. Kita pikirkan ulang, terus kita bisa masukkan. Jadi kita bisa bekerja sama untuk saling membantu. Iya. Intinya kita sebagai yang ingin kerjasama lah. Yes. Kebutuhan pasar apa kita berusaha penuhin. Ya. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu. Apapun pertanyaan kalian, jangan takut ya, jangan ragu-ragu. Tanya aja enggak apa-apa. Justru dengan kalian banyak bertanya atau kalian banyak berikan masukan, kita berharapnya petani Indonesia itu semakin makmur. Yes. Ya, hasilnya juga semakin meningkat, semakin baik. Karena dengan demikian
kita berharap Indonesia akan menjadi negara yang Bersuasembada pangan. bersuasembada pangan. Apalagi wacana kita kan 2045 45. adalah Indonesia maju. Indonesia emas, Indonesia maju. Ya. Demikian. Demikian sahabat Agro Indonesia. Salam pertanian. Salam pertanian. Alhamdulillah.